Hei, kalian tahu enggak? Apa Sul? Oh, apa Sul? Awak udah tahu juga? Ya, tahu. Awak Bagara, begini ceritanya. Jadi, ada orang kota yang beli rumah seperti kacang goreng. Siapa Sul? Itu Bima namanya. Pemuda kota yang membeli rumahnya Pak Yanuar. Dia sengaja supaya bisa dekat dengan Dokter Citra. Wih, orang kaya rupanya dia Sul. Kayak mana? Seperti apa ya kayaknya dia Sul? Yang pasti indah seperti kau. Onde mande, tapi yang namanya Bima. Mobilnya bagus banget. Duitnya banyak. Aduh, hidup itu namanya tidak adil. Kasihan orang-orang seperti kita ini. Kita? Apa hubungannya sama kita? Iya Sul. Rizal, Rizal. kenapa dengan Dokter Citra? Sudah jangan banyak tanya Sul. Ayo antar ke kamar Rodia. Ayo Sul. Ayo Sul. Onde mande, kenapa semuanya jadi kawak ini? Aduh. Harus cari Citra nih. Siapa kalian? Kamu yang membeli rumah ini? Iya, saya Bima. Bapak siapa? Bapak. Saya ini orang terkaya, orang terpandang, orang terwibawa di Dusun Tuo ini. Malenggang. Datuk Malenggang. Calon kekasih Dokter Citra sekaligus calon suami Dokter Citra. Apa? Calon suami Dokter Citra? Datuk itu ngomong apa sih? Datuk itu lebih cocok jadi bapaknya Citra dibanding calon suaminya Citra. Onde mande. Anak tidak tahu diadat kamu ini. Kurang ajar kamu. Jangan berani-berani kamu tinggal di rumah ini lagi. Silahkan angkat kaki dari sini. Mengerti kau? Loh. Hak Datuk apa ngelarang saya tinggal di sini? Saya udah bayar rumah ini lunas. Onde mande. Berani kau menentang saya? Saya kasih tahu kamu, saya itu berhak melarang kamu tinggal di sini dan saya juga berhak mengusir kamu dari Bukit Tuo ini. Pergilah kamu ke sana. Alah, Datuk ini aneh-aneh aja. Datuk ini siapa sih? Raja di sini? Melarang-larang saya? Hah? Onde mande. Semakin berani kau ya. Dikasih jantung, minta hati kau. Minta dihajar kamu ini. Berani? Kenapa? Cari masalah di sini? Hah? Wih, beri dia pelajaran. Baik, Datuk. Hajar dia. Ada bantu. Kenapa Datuk? Tunggu. Saya tidak mau penduduk kampung ini tahu kalau anak buah saya mengotori tangannya menghajar pemuda tidak tahu diri seperti kamu. Bisa hancur wibawa saya. Saya peringatkan kamu. Jangan pernah tinggal di sini. Silahkan angkat kaki. Paham kamu? Ya. Emang saya takut diancam? Siapa sih mereka? Rupanya Citra kembang desa di sini. Banyak orang cari perhatian sama dia. Kamar Rodia. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Hah? Batu. Dibantu.
Apa yang terjadi, Rijal? Terjadi sesuatu pada Bu Dokter Citra, Ma. Sampai dia pingsan seperti ini. Citra sadar, Citra! Ini di mana? Apa yang terjadi? Tenanglah, Dokter Citra. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Terjadi sesuatu pada dirimu, Citra. Bahkan kamu sampai menyerang diriku. Nggak mungkin, Zal. Saya tidak berbohong, Citra. Biarkan Dokter Citra beristirahat. Setelah itu, Ama ingin bicara dengan Dokter Citra empat mata. Dokter Citra, bisa ceritakan ke Ama apa yang terjadi? Jadi kau tuh sudah menyingkirkan dokter dari Jakarta tuh. Yuk. Iya, Mak. Dokter genit itu tidak akan muncul lagi di Bukit Tung. Bagus, Rosma. Ama senang sekali mendengarnya. Biar tahu rasa dokter itu. Ama, Samantha. Ama, Ada apa, Rusli? maaf Ama Sada. Istri saya mau melahirkan. Samantha, yuk. Iya, Mak. Apa benar cerita kau itu, Dokter Citra? Aku tidak pernah mengarang cerita, Mak. Apa maksud semua penglihatanku? Ama pasti tahu sesuatu, kan? Aku mohon bicaralah padaku, Ama. Ya, sumur tua itu adalah tempat pembantaian para palasik hitam menghabisi palasik putih. Palasik hitam. Palasik putih. Ya, palasik hitam adalah penganut ilmu hitam. Mereka memangsa bayi dan anak-anak untuk memuaskan hasrat kejahatan mereka. Sedangkan palasik putih, mereka sudah bisa mengendalikan hasrat untuk memangsa manusia. Kekuatan palasik putih digunakan untuk kebaikan. Para palasik putih berusaha menghentikan kejahatan palasik hitam hingga terjadi permusuhan dan api dendam membara. Mereka tidak segan untuk saling membunuh satu sama lain. Ama, mengerikan sekali cerita itu. Tapi Ama tahu dari mana semua itu, Ama? Ada keluarga Ama, keturunan palasik putih. Maka dari itu, Ama bisa mengobati korban para palasik.
Dokter Citra? Dokter Citra? Dokter Citra tidak apa-apa? Iya tidak apa-apa, Ama. Makasih banyak, Ama, atas pertolongannya. Kalau begitu saya harus kembali ke puskesmas. Saya permisi dulu ya, Ama. Dokter ini pasti bukan gadis sembarangan. Tidak semua orang bisa melihat apa yang dilihat Dokter Citra. Jangan-jangan dia... Aku tidak menemukan tanda-tanda dia seorang keturunan yang ketujuh, yaitu tanda di tengkuk. Ada apa, Ama? Tidak ada apa-apa. Ama hanya ingin memastikan kalau Dokter Citra itu baik-baik saja. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Ya.